Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Henry Gemilang. Kali ini kita membahas menjual dengan harga mahal. Oke, kalau menjual dengan harga murah, semua orang sudah tahu caranya. Ya, menjual dengan harga mahal, orang harus hati-hati lagi memahaminya. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu apa yang dikerjakan orang ketika mereka menjual dengan harga yang murah. Oke, saya membawakan sebuah cerita tentang seorang pedagang kaki lima. Dari pagi menggelar dagangannya, hanya sedikit saja yang membeli. Kemudian sesudah berangkat siang hari, kemudian sampai sore hari, pembelinya juga sangat-sangat sedikit. Akhirnya dia jual obral. Begitu sudah menjelang maghrib. Oke, coba lihat kenapa itu terjadi. Kenapa orang tidak membeli? Ya, pada katakanlah lokasinya mungkin di sebuah pasar yang cukup ramai. Pasti di situ orang pertama tidak membutuhkan satu. Yang kedua, tidak menarik perhatian. Tiga, mungkin tempatnya juga tidak representatif. Ya, yang keempat, cara-cara orang membawakan diri sebagai penjual, tentu saja ini jauh dari harapan. Oke, jadi tidak heran kalau si pedagang kaki lima tersebut karena saking butuhnya duit, ingin sekali mendapatkan sejumlah duit untuk dibawa pulang, akhirnya itu dagangan diobral. Diobral itu tentu saja dengan harga yang sudah dibanting-banting. Oke. Cerita yang lain, kalau kita lihat bagaimana supermarket, mal-mal besar menawarkan diskon besar-besaran, ya, harus diingat itu tentunya sudah dengan mengangkat terlebih dahulu harga dasar. Karena siapa yang mau rugi? Secara logika begitu. Tapi orang yang tidak menjalankan logikanya, mereka langsung tertarik. Mereka sangat-sangat terpengaruh dengan diskon 50%, 70%, bahkan lebih. Oke, nah itu cara orang menjual dengan harga murah. Ada juga orang yang menjual sesuatu kemudian mengoleksi banyak-banyak testimoni. Ya, silakan. Itu adalah upaya yang cukup baik. Tapi kenapa dia butuh testimoni segala? Itu karena memang dia perlu sesuatu penunjang. Dia perlu sesuatu yang bisa meyakinkan orang ramai, calon pembeli, untuk kemudian mengambil keputusan bertransaksi dengan dia. Ya, ada juga banyak cara lain yang digunakan oleh orang yang kita sebut dengan giveaway. Menyediakan begitu banyak hadiah, menyediakan begitu banyak sesuatu yang sangat berkesan, ya. Dengan memberikan giveaway tersebut, dia sudah mengeluarkan banyak-banyak duit. Oke, nah kemudian orang membeli atau mengikuti, ya, bertransaksi dengan orang yang bersangkutan. Ya. Dan kalau kita lihat juga cara-caranya orang lain menjual dengan harga murah. Kata-kata murah itu sendiri sebetulnya diciptakan, dipakai
digunakan untuk mempengaruhi calon pembeli. Ya, misalnya ada sebuah toko bahkan diberi nama dengan serba murah. Ada kata-kata yang murah tapi kemudian dirangkai juga dengan kalimat-kalimat segala macam. Itu kreativitas penjual yang sebetulnya kalau kita lihat mereka lebih banyak bertujuan memainkan emosi calon-calon pembeli. Bicara emosi, kita bicara amigdala. Bicara amigdala, kita bicara bagaimana orang mengambil keputusan tidak dengan rasional, tidak dengan akal sehat. Sehingga Anda yang berhasil menjual produk-produk dengan harga murah, Anda berurusan dengan orang-orang yang tidak rasional, Anda berhasil mempengaruhi orang tersebut. Oke, Anda berhasil. Tapi apakah kita menjual sesuatu untuk lelah? Kita menjual sesuatu untuk capek. Ya kan? Kalau kita menjual sesuatu untuk untung, tentunya nggak bisa dijual murah. Apalagi dengan menggunakan bermacam-macam teknik-teknik hipnotik. Cara-cara mempengaruhi orang. Ya, dan bahasa-bahasa yang serba merayu, menggoda, ya, dengan teknik-teknik periklanan yang memang sengaja dibiayai sedemikian supaya orang tertarik, begitu. Ya, supaya orang tertarik, artinya dia tidak menggunakan pikirannya, tapi dia lebih boleh dibilang dalam bahasa awam disebut terbawa perasaannya. Ya, jadi target pun sebetulnya memang kelas bawah. Target marketnya pun sebetulnya adalah kelas bawah. Orang-orang yang sebetulnya butuh tapi kekurangan dana, budgetnya sangat-sangat minim. Nah, sementara mereka membutuhkan. Ini biasanya kalau kita lihat di hari-hari menjelang Lebaran, nah itu kan banyak obral-obral. Banyak sekali diskon-diskon besar-besaran. Nah, inilah momennya para penjual hebat menjual dengan harga murah. Ya, tentu saja secara bisnis diakumulasikan nanti tetap saja mereka tidak rugi gitu. Tapi itulah caranya orang menjual dengan harga murah. Harusnya mereka bisa mendapat untung lebih, tapi mereka berkorban supaya dagangan laris, usaha tetap jalan, bisa membayar ini dan itu, termasuk gaji karyawan, sewa tempat, biaya operasional segala macam, sehingga mereka tetap bisa survive. Ya, itu cara-cara yang dilakukan orang untuk menjual dengan harga murah. Kalau Anda tertarik, silakan lanjutkan cara-cara menjual murah yang sudah dilakukan oleh banyak orang, semua orang, tapi siap. Konsekuensinya adalah Anda capek sendiri, keuntungan sangat-sangat tipis, dan setelah dihitung dari waktu ke waktu, Anda akan meninggalkan usaha Anda yang tidak membuat Anda hidup layak tersebut. Frustrasi. Oke? Frustrasi. Sekarang saya mau mengulas bagaimana cara menjual dengan harga mahal. Beda dong ya, beda sekali. Misalnya begini, Anda masuk ke sebuah restoran mahal. Nah, namanya juga mahal, harus siap-siap dengan kantong tebal. Ya. Di dalam restoran tersebut Anda dilayani dengan sangat
baik, dengan pegawai yang berseragam, dengan tata krama sopan santun yang merasa sangat memuliakan tamu. Di dalam ruangan yang tenang, sunyi, damai, membuat Anda benar-benar merasa sangat nikmat. Ya. Begitu makanan dihidangkan, terasa sangat enak, terasa sangat nikmat. Rasanya setiap Anda makan, setiap gigitan yang Anda makan itu terasa begitu nikmat. Okay? Begitu makanan habis, begitu makanan selesai, dan Anda berangkat ke kasir setelah menerima nota, Anda bayar. Tentunya Anda tidak boleh kaget, karena Anda sudah membayar kenikmatan-kenikmatan itu tadi. Ya, yang di luar sana mungkin Anda bisa bayar dengan harga sekian, sekarang bisa saja 5 kali lipat atau bahkan lebih. Tapi itulah sebetulnya cara-cara yang dilakukan oleh pebisnis hebat dalam menjual dengan harga mahal. Oke? Makanannya mungkin sama saja, tidak terlalu berbeda dalam hal rasa dengan makanan di pinggir jalan, tetapi nyaman, enak, puas, itu tidak Anda dapatkan. Oke? Contoh lain, Anda sakit, Anda sangat menderita. Kemudian Anda pergi ke tempat berobat yang sebetulnya sangat-sangat representatif. Memasuki tempat itu saja Anda sudah langsung merasa sehat. Begitu Anda diladeni, diperiksa, dikasih obat, disuruh nginep, Anda tidak menolak sama sekali. Siap-siap saja itu nanti akan ada tagihan dalam jumlah besar. Tapi Anda sehat. Anda sehat. Oke. Cukup jelas Anda sehat. Bukan menjadikan Anda tambah sakit, tambah banyak mengeluh, atau mungkin Anda merasa ditelantarkan. Itu tidak ada di tempat-tempat yang mahal. Geng, contoh lain. Kenapa orang membeli produk-produk yang bermerek atau branded? Karena mereka merasa dengan memiliki barang-barang tersebut, penampilannya itu sangat terangkat. Menjadi sangat berkelas di tengah segmen pasar tertentu, di kalangan-kalangan tertentu. Nah, padahal itu sangat tidak masuk akal. Semua barang-barang yang mereka pakai, apakah baju, sepatu, dan apa saja, ya termasuk jam tangan, termasuk perhiasan, yang kelihatan sangat branded, itu kan luar biasa mahal. Tapi jangan salah, orang itu berada di tengah-tengah segmen pasar kelas-kelas yang juga sesuai. Jadi kalau kita bicara menjual dengan harga mahal, teman-teman, juallah kualitas. Juallah kualitas. Karena untuk sebuah kualitas yang harus dibayar dengan mahal terasa impas. Ya, orang merasa duitnya itu ada nilainya, ada harganya, dan kepuasan batin itu tidak tergantikan. Dan mereka itu memutuskan untuk membeli sesuatu, ya, atau datang ke sebuah restoran, berangkat
berobat di sebuah rumah sakit mahal atau membeli produk-produk itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, bukan emosional. Mereka betul-betul berpikir keras, ya, untuk mendapatkan sebuah kenikmatan mereka harus membayar mahal. Dan tentu saja targetnya kelas-kelas atas, ya, bukan kelas-kelas bawah. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi menjual dengan harga mahal, tentukan kualitasnya dulu. Ya, tentukan kualitas. Orang tidak akan langsung percaya dengan kemasan-kemasan, tidak. Orang tidak akan langsung percaya dengan nilai atau harga, tidak. Begitu mereka sudah kecewa dengan harga yang tidak pantas, Anda tidak akan mendapat repeat order atau loyal customer. Semuanya berakhir sampai di situ. Oke? Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana caranya saya bisa menghasilkan produk-produk yang layak dijual mahal? Itulah yang menjadi tantangannya sekarang. Itulah yang sebetulnya yang harus kita ulas secara lebih detail. Oke? Teman-teman yang sabar menonton video saya satu persatu akan mendapatkan konsep olah sikap. Teman-teman yang terus mendengar berulang-ulang akan terus mendapatkan pemahaman bahwa sebuah mahakarya itu sangat pantas untuk dijual dengan harga mahal. Karena itu harga diri, itu harga mati. Kalau teman-teman menjualnya dengan harga murah, rasa-rasanya harga diri itu tergadaikan, direndahkan. Ya, kalau kita punya harga diri, kita tidak tunjukkannya dengan berbicara, kita tidak tunjukkannya dengan menunjukkan siapa kita, tapi berbicaralah dengan Mahakarya Gemilang, sebuah produk olah sikap yang hanya bisa didapatkan dengan memahami betul-betul konsep olah sikap, mulai dari penempatan sikap dan percepatan sukses. Anda harus berulang-ulang mengikuti siklus olah sikap, prakondisi, promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Berputar-berputar di situ terus, dan tadinya pikiran Anda mungkin tidak begitu yakin untuk menjual dengan harga mahal. Setelah Anda yakin produk Anda diperbaiki, dimodifikasi, didandani dengan bermacam-macam cara yang terjawab dengan prokur, prereh, atau siklus olah sikap tadi, pada waktunya Anda akan mendapatkan kepercayaan diri untuk menjual dengan harga mahal. Apa yang terjadi, teman-teman, kalau kita menjual sesuatu produk dengan harga mahal? Kerjanya sedikit, dapatnya banyak. Kerjanya enteng, pembeli rame. Kalaupun misalnya kita mengelola sebuah restoran, restorannya rame, kita bisa menambah jumlah karyawan untuk berbagi tugas, untuk membangun tim yang melayani pasar begitu. Jadi semuanya sangat impas. Bicara soal
menjual dengan harga mahal, ini sebetulnya menjadi topik yang saya ulas di dalam workshop saya yang berjudul Marketing Tuntas. Belum percaya diri menjual sebuah produk yang kita sebut dengan Mahakarya Gemilang dengan harga mahal, berarti ada yang belum tuntas di situ. Terus bagaimana menuntaskannya? Ikuti siklus olah sikap, prakondisi, promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Bicara rehabilitatif, kita bicara mentoring. Anda tidak boleh berpikir sendirian, karena nanti bisa salah mengambil keputusan. Ujung-ujungnya Anda berantakan sendiri. Oke? Itulah teman-teman garis besarnya yang saya ulas pada kesempatan kali ini dalam video yang saya beri judul menjual dengan harga mahal. Karena harga mahal itu adalah harga sebuah mahakarya. Oke? Bukan harga sebuah barang yang tidak layak dijual ke pasar. Oke? Anda silakan melihat-lihat, menonton ulang video-video saya yang lain, terus kontak dengan saya, kita ulas lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menjual sebuah produk dalam tanda kurung Mahakarya Gemilang dengan harga mahal. Dengan demikian, Anda akan merasakan hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan. Dikelilingi oleh teman-teman yang begitu banyak, yang sehari-hari bersama Anda menikmati sukses bersama-sama. Terima kasih. Salam olah sikap.